Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam acara Wisdom in the Morning. Hikmat di pagi hari, sarapan firman Tuhan. Bila saudara belum sarapan firman, jangan mengerjakan apapun. No Bible, no breakfast. Sebab firman Tuhan memberikan saudara kekuatan, memberi kita hikmat, dan mengundang kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hari ini di Amsal 24 ayat 7. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Nah, kenapa sih berbicara di pintu gerbang, saudaraku? Orang zaman dulu itu senang, saudaraku, udah sore-sore berkumpul ya, para orang tua ya. Lalu mereka disitulah mereka membicarakan tentang kehidupan, tentang pertanian mereka, usaha mereka atau domba-domba mereka. Setelah mereka selesai mengerjakan tugas-tugas mereka sehari-hari, mereka berkumpul di situ. Nah, semacam santai-santai kalau orang zaman sekarang ke kafe ya, berbincang-bincang lah saudaraku. Nah, dikatakan hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Kalau dia tidak ada hikmat, ya sudah, dia tidak akan membuka mulutnya. Diam aja kayak orang bego nih saudaraku. Nah, walaupun dia kuat perkasa saudaraku, makanya dikatakan, saudaraku, memang tenaga yang kuat juga dibutuhkan untuk hal-hal tertentu. Tapi seringkali saudaraku, dengan adanya hikmat, apa yang tidak bisa diselesaikan dengan tenaga otot manusia bisa diselesaikan dengan hikmat. Maka kita perlu mengejar hikmat ini. Hikmat ini untuk misalnya menyelesaikan perang. Kalau nggak ada hikmat, dia nggak bisa persiapkan tentara sebesar apapun, bisa kalah. Saudaraku, kita lihat di Alkitab, Daud adalah seorang prajurit yang luar biasa, memiliki strategi perang. Nah, kenapa? Dia memiliki hikmat dari Tuhan, bukan kekuatan, sehingga dia mampu menggulung musuh-musuhnya, saudaraku. Ada strategi. Nah, hikmat ini adalah sesuatu kemampuan luar biasa, kemampuan yang mampu menyelesaikan yang tidak biasa dengan cara yang daripada Tuhan. Maka kita harus terus mengejarnya, dan dasarnya adalah takutlah akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu bagaimana mengatasi setiap masalah dalam pekerjaanmu. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya sering kali melihat ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hikmatnya ya. Mereka mengelilingi dunia, mereka berhubungan dengan pemerintah. Di dunia ini banyak hamba-hamba Tuhan. Demikian juga para murid Yesus. Mereka bertemu dengan gubernur, mereka berbicara, dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang heran dan kuasa. Nah, buat saudara yang merasa diri belum berhikmat, belajarlah. Dan jangan sekali-kali kau permalukan dirimu, sok tahu, sok pintar. Kalau memang belum tahu, lebih baik diam. Diam itu emas berlakulah buat orang yang walaupun dia kelihatan bodoh, sebenarnya bodoh, tetapi jika dia masih jauh lebih baik. Namun, kalau engkau ingin mengutarakan isi hatimu, banyaklah belajar dari firman Tuhan. Banyak belajar dari orang-orang bijaksana. Banyak belajar dari buku-buku. Jangan biarkan dirimu bengong, diam, dan malu. Akhirnya minder dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk rumah tangga kita sendiri pun kita butuh hikmat. Apalagi bergaul dengan orang lain. Pergaulan yang banyak dengan orang-orang berhikmat, itu juga kita membangun ya koneksi, membangun link. Itu di zaman sekarang ini saudaraku, orang-orang berlomba untuk pintar. Dengan berbagai cara sekarang orang sekolah. Bahkan sekolahnya pun kalau zaman dulu kita cukup S1. Sekarang S2, S3 terus orang belajar sampai tua. Ya, saya melihat saudaraku beberapa orang yang saya kenal sudah usia pensiun,
Mereka masih sekolah terus. Nah, karena apa? Kita nggak mau ketinggalan zaman, kita nggak mau ketinggalan informasi, kita nggak mau mengalami penolakan dari lingkungan kita karena kita bodoh. Nah, kita akan rasa terhina, kita akan rasa disingkirkan, didiamkan, dan akhirnya kita stres, saudaraku. Nah, demikian hikmat. Kalau engkau mencarinya, tidak ada yang terlalu tinggi. Tapi kalau kau bodoh, tidak mau belajar, kau akan tetap dalam kebodohanmu. Dan kamu akan menghina hikmat, menolak hikmat. Oleh karena itu, saudaraku, mari takutlah akan Tuhan. Buka firman Tuhan ini selalu, maka hikmat itu akan dalam dirimu. Dan engkau memiliki muka bertemu dengan siapapun. Saudaraku, saya lihat banyak sekali orang yang tadinya hidupnya miskin, orang yang tadi hidupnya menderita, tetapi ketika dia terus mencari Tuhan dan takut akan Tuhan, mereka hidupnya dibukakan Tuhan karena hikmat yang ada padanya. Banyak orang berhubungan, banyak orang yang percaya kepadanya, sehingga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Demikian saudaraku, jangan malu belajar hikmat. Tuhan pasti menolongmu. Tidak ada batasan umur untuk belajar hikmat. Dari masa muda sampai masa tua, kita punya kesempatan untuk belajar hikmat. Demikian saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dalam acara Wisdom in the Morning di pagi ini. Jika saudara terberkati dengan hikmat yang kami sampaikan, silahkan saudara klik, saudaraku, di YouTube saudara, CBM 7 TV atau CBM 7 TV, yaitu artinya Christ Bride Ministry, pelayanan Kristus, pelayanan mempelai Kristus. Demikian saudaraku, jangan lupa saudara like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng, dan bagikanlah kepada semua orang. Kita bersama-sama memberitakan kabar baik kepada orang lain, supaya dunia berubah menjadi pencinta-pencinta Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi. God bless you.